What's up you guys, it's David here, kembali lagi di channel gua. Kali ini gua mau ngebahas beberapa kebenaran yang sempat sulit untuk gua terima, ataupun kayak kebenaran yang brutal. Jadi kebenaran-kebenaran ini tuh kayak gua nggak bisa terima. Nah, tapi setelah gua menerima kebenaran-kebenaran ini, meskipun brutal dan sangat sulit untuk gua terima, hidup gue secara langsung ke improve. Dan gue berharap setelah kalian tahu kebenaran-kebenaran yang susah untuk diterima ini, kalian juga bisa belajar untuk menerima kebenaran-kebenaran yang mungkin aja pahit, tapi secara nggak langsung kalau kalian udah menerima, hidup kalian akan jauh lebih baik. Oke, kebenaran brutal yang pertama adalah lu nggak bakal pernah siap. Coba pikirin kapan terakhir kali kalian bilang bahwa kalian belum siap untuk melakukan sesuatu. Nah, bisa aja kalian belum siap untuk memulai usaha, ataupun kalian belum siap untuk mengganti karir kalian, ataupun kalian belum siap untuk melakukan hal yang ada di luar zona nyaman kalian. Nah, sejujurnya, gue juga dulu orang yang kayak gitu. Jadi, gue selalu menunggu sampai waktu yang tepat, ataupun sampai kapan gue siap untuk gue memulai melakukan hal yang padahal gue tuh tahu hal itu perlu untuk gue lakuin. Gue masih ingat waktu gue overweight dulu, atau kelebihan berat badan dulu, gue sempat kayak pengen untuk olahraga. Tapi waktu itu kayaknya muncul di pikiran gue, kayaknya gue belum siap. Gue bakal nunggu sampai gue lebih siap untuk mulai olahraga. Nah, tanpa gue sadari, sebenarnya gue waktu itu sedang mencari-cari alasan untuk gue nggak mulai. Dalam hati, sebenarnya udah ada feeling bahwa gue harus melakukan hal ini. Tapi karena alasan gue belum siap itu, jadi gue nggak take action. Nah, disinilah bahayanya. Kalian harus ngerti bahwa kita nggak akan pernah siap. Dalam segala hal, apapun yang mau kita lakuin untuk pertama kali, di saat kita mau keluar dari zona nyaman kita pasti selalu nggak siap. Kita mungkin bisa prepare for the worst case, tapi sebenarnya kita nggak akan pernah siap kalau kita nggak mulai melangkah. Ketika kita mulai melangkah, disitulah sesungguhnya perjalanan kita dimulai. Jadi sebenarnya jangan pernah nunggu untuk kalian siap untuk memulai, tapi putuskanlah bahwa kalian akan memulainya hari ini, bukan suatu hari. Dan ketika kalian udah membuat keputusan itu, kalian sudah berada di jalur yang tepat. Dan kebenaran brutal yang nomor 2 adalah gak ada yang peduli sama kalian. Jadi gua yang waktu dulu itu adalah orang yang suka banget berpikir bahwa dunia ini adalah tempat dimana orang suka banget untuk melihat gua gagal. Jadi misalkan gua gagal dalam suatu hal, yang gua salahin adalah orang dulu. Kayak gue mikir, oh ini mah gara-gara dia. Nah, gue masih ingat ketika waktu gue SMP, gue pernah ikut turnamen futsal. Dan di waktu itu, mungkin waktu itu gue mainnya kurang bagus, jadi akhirnya gue diganti. Padahal gue baru main sebentar, gue langsung diganti oleh temen gue yang lain. Dan di situ gue merasa, wah ini pelatihnya parah banget nih. Kayaknya dia nggak suka banget sama gue. Harusnya dia kasih kesempatan buat gue dong, buat main lebih lama gitu. Padahal sebenarnya itu cuma di pikiran gue aja. Gue aja yang berpikir bahwa dia melakukan hal itu karena mungkin dia nggak suka sama gue. Padahal sebenarnya faktanya simple. Gue mainnya kacau, ya udah dia ganti ke temen gue yang mungkin mainnya bisa lebih baik. Tapi waktu itu gue nggak kepikiran kayak gitu. Waktu itu gue kepikiran bahwa dia kayaknya nggak suka sama gue. Harusnya dia bla 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 bla. Nah, sering kali kita tuh berada di asumsi bahwa semua orang tuh harusnya membantu kita, bahwa semua orang tuh harusnya baik sama kita. Sesungguhnya kehidupan tuh nggak kayak gitu, guys. The truth is no one cares about you. Mau lu gagal, mau lu berhasil, paling cuma jadi bahan omongan sebentar. Habis itu orang tuh nggak ada yang peduli lagi sama lu. Entah misalkan lu lagi pergi sama temen lu dan temen lu mengabaikan lu atau mengucilkan lu, ataupun lu lagi chatting sama cewek dan cewek itu cuma ngeghosting lu, ataupun lu bikin channel baru dan nggak ada orang yang view channel lu nggak bisa salahin itu ke orang. Karena sesungguhnya nggak ada yang terlalu peduli sama lu. Nah, semakin cepat lu terima kebenaran ini, semakin cepat juga lu bisa improve diri lu, sehingga lu cuma peduli sama hal yang ada di dalam kontrol lu. Dan secara nggak langsung itu akan memerdekakan lu, sehingga lu nggak menunggu orang lain untuk menyelamatkan lu atau berbuat baik ke lu supaya lu bisa sukses atau apa. Sesungguhnya semua itu bergantung kepada lu. Nggak ada yang peduli, dan nggak bakal ada orang yang kayak tiba-tiba langsung, sini gue tolong lu, gue pengen lu sukses, ayo lu bangun. Kayaknya nggak ada. Jadi menurut gue semua tergantung ke lu lagi, semua balik ke lu. Nah, gue asumsikan seperti kalau kita lagi buat kue. Anggaplah hidup kalian itu seperti kue yang lagi kalian buat. Kalau gue lagi ngebuat kue, gue bakal berusaha ngebuat kue itu sebagus mungkin. Nah, ketika ada orang yang nolong gue, ataupun ketika ada orang yang baik sama gue, mau melihat gue sukses, gue menganggap itu cuma sebagai bonus, ataupun cuma kayak sebagai hiasan di atas kue itu. Tapi kalau nggak ada itu pun, gue udah membangun sebuah kue yang bagus. Karena sesungguhnya, balik lagi ke yang gue bilang tadi, bahwa semua itu adalah tanggung jawab kita. Pedulilah pada hal yang ada di dalam kontrol kita. Jangan pernah peduliin sama hal yang ada di luar kontrol kita. Nah, jadi ingat, buatlah kue kalian sebagus mungkin, sekeren mungkin. Dan ketika ada orang yang menolong kalian, ataupun ketika ada orang yang baik sama kalian dan mau lihat kalian sukses, anggaplah itu sebagai bonus atau cuma sebagai icing on the cake.
nothing more. Sisanya lu udah ngebuat kue yang bagus. Oke, sekarang poin terakhir ataupun kebenaran brutal yang terakhir adalah lu nggak sehebat yang lu pikir. Oke, jadi bayangin misalkan ini lu dan ini ada orang di bawah lu. Udah jadi respon natural kalau lu pengen mereka juga sukses atau lu pengen ngeliat mereka berhasil. Nah, tapi yang beda, bayangkan kalau ini lu dan ini ada orang yang lebih sukses dari lu. Lu pasti secara nggak langsung bakal nyari-nyari alasan untuk membenarkan bahwa sebenarnya mereka itu nggak lebih hebat dari lu. Lu bakal cari alasan untuk membenci mereka atau mendiskreditkan kesuksesan mereka. Misalkan nih ada orang seumur lu dan dia lebih sukses dari lu. Mungkin respon pertama lu adalah, dia mah anak orang kaya. Dia mah dari kecil juga udah disuguhin semua, tinggal terima beres aja. Dia mah kalau gagal ntar papi maminya juga nolong. Jadi lu bakal mencari-cari alasan supaya kayak lu ngerasa bahwa dia nggak lebih sukses dari lu. Lu mencari-cari alasan supaya seenggaknya lu tetap berada di atas mereka. Nah, inilah kebenaran brutal yang paling susah untuk gue terima. Karena sejujurnya gue adalah orang yang ingin menjadi the best gitu. Tapi sesungguhnya guys, selalu ada orang yang lebih hebat daripada kita. Selalu ada orang yang lebih sukses dari kita. Dan sesegera mungkin kita menerima fakta ini, semakin cepat juga kita tuh merdeka dari rasa insecure ataupun dari rasa menjadi seorang haters gitu. There are always someone better than you. Always. Not as a human being. Bukan sebagai manusia, tapi mungkin dalam journey mereka, dalam perjalanan mereka udah lebih duluan. Dan mereka udah lebih, chapternya udah chapter 20. Kita mungkin masih chapter ketiga. Beda. Nah, tapi di mata Tuhan, kita semua adalah sama. Cuman mungkin journey mereka yang lebih cepat daripada kita. Ataupun mungkin journey mereka udah lebih jauh dibandingkan kita. Dan itu natural guys. Itu adalah fakta alam yang gak bakal pernah bisa kita bantah. Bahwa bakal ada orang yang journey-nya lebih jauh dibanding kita. Mungkin dia udah mulai 5 tahun yang lalu dan kita baru mulai sekarang. It's always our ego that think that we are the best. Selalu ego kita yang berpikir bahwa kita adalah yang terbaik. Gak ada yang bisa lebih hebat dari kita atau apapun lah itu. Dan bagaimana cara mengatasinya? Ada 2, yaitu pertama, kita tuh cari tahu apa yang bisa kita pelajari dari orang ini. Misalkan dia sukses di bidang kuliner atau apa yang bisa kita pelajarin. Meskipun dia lebih muda atau lebih tua, itu nggak pengaruh. Karena journey dia mungkin lebih jauh di bidang kuliner ketimbang kita. Kita pelajarin apa yang bisa kita pelajarin dari dia. Jangan malah kita mencari alasan untuk benci mereka gitu loh. Kita cari tahu apa yang bisa bikin mereka lebih sukses di bidang ini ketimbang orang lain. Dan kita pelajarin guys. Dan yang kedua, lu harus berpikir bahwa he's not better than me. He's just further along the way. Dia nggak lebih hebat dari gua, tapi dia mungkin lebih duluan dan perjalanannya udah lebih jauh dibanding gua. Dan itulah cara gua mengatasi kebenaran yang brutal satu ini. Sebenarnya memang dari tiga ini yang paling susah adalah nomor 3 buat gua. Dan gua percaya semua orang struggle dengan kebenaran ini at some point of their life. Mereka bakal ngalamin atau sudah pernah ngalamin. Dan kalau kalian udah mengalami ini, gue berharap kalian bisa menerima fakta-fakta yang sebenarnya agak sedikit susah untuk diterima ini. Nah, tapi ketika kalian menerima kebenaran-kebenaran ini, kalian bakal merdeka daripada semua hal yang membelenggu progres hidup kalian. Oke, segitu aja mungkin video gue kali ini. Kalau bermanfaat boleh like, comment, subscribe, share, dan lain-lain. Dan menurut kalian kebenaran nomor berapa yang paling susah untuk kalian terima? Tulis di komentar di bawah ya. Dan mungkin segitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. I'll see you on the next one. And remember, let's be better together. See you guys.